Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kulli. Wa kafa billahi syahida. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi. Faman tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun wa ba'du. Fa inna asdaqal hadisi kitabullah. Khairal hadyi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ayoul ikhwah akraman subhanahu wa ta'ala. Tema yang kita angkat di pagi hari ini dari ta'lim kita adalah aurat. Merujuk pada sebuah hadis yang Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu meriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam yang Imam Muslim rahimahullah taala menulisnya di sahihnya, demikian juga Imam Tirmidzi, Abu Dawud, Ibnu Majah. Kesimpulan hadis adalah sahih. Pesan Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yanzurur rajulu ila auratir rajul. Seorang laki-laki tidak boleh melihat aurat laki-laki lainnya. Walal mar'atu ila auratil mar'ah. Demikian juga seorang perempuan tidak boleh melihat aurat perempuan yang lain. Wala yufdir rajul ila rajul fi saubin wahidin. Seorang laki-laki bersama laki-laki yang lain tidak boleh berselimut di dalam satu selimut. Sehingga kain penutup auratnya ya selembar selimut tadi. Sehingga mereka saling sentuh antara kulit. Demikian juga wala tubdil mar'ah ila mar'ah fi saub al-wahid. Tidak boleh seorang perempuan dengan perempuan yang lain berselimut di dalam satu selimut. Kain penutup auratnya ya selembar selimut, sehingga antar perempuan akhirnya bersentuhan antar kulit. Itu tadi isi hadisnya. Apa saja pelajaran yang bisa kita ambil dari hadis di atas? Pertama, di dalam Islam, zina, perbuatan yang amat sangat keji, yang mendapatkan resiko hukuman luar biasa dahsyat, dan masuk kategori al-kabair, salah satu dari dosa-dosa besar. Yang dampak kepada keimanan bisa menghilangkan iman. Karena tidak ada rasa malu, termasuk tanda lenyapnya iman, aurat termasuk bagian dari kemaluan bila tampak ada rasa malu. Demikian juga dampak kepada keluarga, zina juga hancur-hancuran. Kepada masyarakat juga demikian. Bukan semata nanti alamnya alam hewan, tapi juga akan penyakit yang mengerikan.
Kalau hewan berganti-ganti pasangan, aman-aman saja. Satu ayam betina dikawin beberapa pejantan, aman-aman saja. Kambing juga aman-aman saja. Tapi kalau manusia, resiko dampaknya, penyakit yang akan dimunculkannya, entah yang menimpa perempuan, laki-lakinya, kepada kelaminnya, virusnya, seolah itu tidak ada obatnya. Apalagi itu dengan binatang, bunuh semuanya. Itu tadi pelajaran pertama, zina di dalam Islam merupakan dosa yang mengerikan. Dengan keterangan di atas sudah tergambar. Apalagi kita menyelami lebih jauh, sudah tahu bagaimana resiko dari perzinaan. Apalagi hukuman akhiratnya, di alam kuburnya. Dicarikan tungku besar. Laki-laki perempuan tidak berbaju, belas. Tutup rapat, dinyalakan api dari bawah. Nah, seperti apa panasnya? Open raksasa. Kalau yang di open itu daging-daging jadi empuk, enak dimakan. Lagi wong di presto terus seperti apa? Mengerikan. Itu pelajaran pertama. Yang kedua, semua pengantar yang mengarahkan kepada zina tutup. Semua pengantar yang mengarahkan kepada zina tutup. Maka Allah menyebutkan wala taqrabu zina, kamu jangan dekat-dekat. Dekatnya saja sudah tidak boleh, apalagi zinanya. Dekatnya saja tidak boleh, apalagi zinanya. Itu jelas sudah tidak boleh. Pengantar zina hukumnya sama dengan zina. Karena sesuatu tidak terjadi langsung, pasti ada prosesnya. Manusia dari sperma berubah jadi darah, daging, berkembang, bayi, lahir, dewasa. Semuanya berproses, maka semua pengantar kepada zina tutup. Wala taqrabu zina, jangan dekat-dekat kepada berzina. Yang ketiga, Islam telah memberikan solusi. Adanya pernikahan. Sehingga dengan nikah sesuatu yang masuk wilayah aurat sudah enggak jadi aurat. Karena suami bebas memandang istrinya, ujung rambut sampai ujung kaki. Istri bebas memandang suaminya, ujung rambut sampai ujung kaki. Mandi bareng sebagai dampak dari jima mereka. Sehingga dengan begitu sudah tersalurkan dengan cara yang sah. Sehingga dengan aman, bahkan jimanya berpahala. Sudah ada selera senang, karena mawaddah itu jima, artinya itu adalah sesuatu yang membahagiakan. Sudah senang, berpahala, aman, dan seterusnya. Solusinya luar biasa. Bahasa ubah pahala. Sodakoh, banyak jima, banyak sodakoh. Pelajaran berikutnya, kita akan melihat sarana-sarana yang bisa mengantar kepada zina apa. Jawabnya adalah berangkat dari mata, lalu sentuhan kulit, dan berikutnya. Itu pengantarnya. Itu poin yang keempat. Di antara contoh pengantar zina apa yang dikenali untuk dimandekkan. Pengantarnya jangan dimasuki. Apa? Mata. Makanya Allah perintahkan kepada laki-laki tundukkan pandangan mata. Dan pada perempuan supaya menundukkan mata. Qul lil mu'min liyaghuddu min absari wa yahfazu furujahum wa qul lil mu'minat liyaghuddna min absari wa yahfazna furujahun. Katakan kepada laki-laki mukmin supaya menundukkan pandangan matanya. Jangan nyawang aurat yang bukan miliknya. Walaupun laki dengan laki, apalagi laki kepada perempuan. Demikian juga katakan kepada perempuan yang beriman supaya menundukkan pandangan matanya. Jaga kehormatannya. Perempuan memandang orang perempuan, tidak boleh.
apalagi lebih daripada itu. Demikian juga supaya orang itu nutup aurat. Selain menundukkan pandangan, itu sarana yang bahaya. Mata liar, itu bahaya besar, maka tundukkan. Yang dikatakan mata salah satu dari anak panah beracun iblis. Dari anak-anak panah beracun itu bisa dibilang yang paling beracun. Karena ada ungkapan, dari mana datangnya lintah? Dari darat turun ke kali. Dari mana datangnya cinta? Dari mata turun ke hati. Maka sudah diperintahkan tundukkan pandangan. Itu sarana zina yang besar, liar pandangan. Liar pandangan. Makanya perempuan banyak tinggal di rumah karena supaya enggak menjadi korban setan. Sementara biar laki-laki saja yang banyak keluar rumah, yadribuna fil ardi, menjelajah permukaan bumi, memang tugasnya cari rezeki, fantasyiru, supaya kalian bertebaran di bumi. Nah, perempuannya tidak ditugasi, maka waqarna fi buyutikun, tinggallah kalian di rumah-rumah kalian. Nah, bila keluar, bajunya supaya punya fungsi sebagai rumah. Artinya orang memandang rumah berarti nggak tampak apa yang ada di dalam rumah. Berarti baju tidak menggambarkan isi badan yang ditutup baju. Jangan sampai berbaju nggak berbaju dianggap tidak berbaju. Karena bajunya sebagai pemancing, maka baju itu netral. Orang memandang baju seperti memandang tembok. Sehingga dengan demikian aman. Termasuk ada peraturan isti'dzan, meminta izin ketika bertamu juga untuk menjaga mata. Termasuk perempuan keluar rumah butuh bersama mahram juga untuk menjaga mata. Karena berikut-berikutnya itu dari mata. Setan juga akan menjadi perias. Di mata laki-laki, perempuan yang keluar itu dihiaskan indah. Mungkin di mata perempuan juga demikian, lebih ganteng daripada suaminya. Atau bangga ketika dia dipandang. Itu sarana-sarana menuju kepada zina sudah diantisipasi sedemikian rupa. Demikian juga pada kulit pun juga jangan sampai mengarah kepada sentuhan. Maka termasuk salaman lawan jenis yang bukan mahramnya, itu andaikan kepala ditusuk pakai jarum besi, ada orang membuat gambar, semisal banner atau apa, bahayanya dari sentuhan kulit semisal salaman yang bukan mahram, itu dikulaknya dipantai ini kepala, duduk mak jeruak, mancep. Nah seperti apa itu sakitnya? Jadi kepala seseorang ditusuk dengan jarum besi itu lebih mending daripada laki perempuan sentuhan yang bukan mahram. Kenapa? Itu juga sarana pengantar zina. Mulut pun juga demikian. Dan seterusnya. Maka hadis yang kita baca di atas merupakan antisipasi yang sangat luar biasa. Laki sama laki jangan memandang aurat satu dengan yang lain. Perempuan dengan perempuan jangan saling pandang aurat satu dengan yang lain. Laki dengan laki satu selimut, selentuhan kulit, walaupun hanya nemplek saja, itu sudah tidak boleh. Sehingga penutup auratnya hanya selimut itu, sehingga kulit mereka bersentuhan. Perempuan juga demikian. Itu sudah tidak diizinkan. Kalau memandang saja sudah tidak boleh, sentuhan kan lebih dekat lagi. Bila sudah nyentuh, kan nyetrum. Sehingga laki dengan laki nanti bisa terlampiaskan syahwat sejenis. Perempuan juga sejenis, homo atau lesbi. Wah ini lebih jahat daripada zina itu sendiri. Bahkan bisa dibilang rajanya zina. Maka mereka itu dimusnahkan habis.
diangkat tinggi-tinggi, lalu dibenamkan, hujani batu dari atas, jadi lautan mati yang busuk, dan seterusnya. Nah, itu amat sangat mengerikan. Amat sangat mengerikan. Yang sangat bahaya sekali. Maka harus diantisipasi. Maka risikonya sangat berat. Nanti bisa menjadi penyakit yang bermata rantai. Lalu pertanyaan berikutnya, mana standar aurat yang harus dijaga serapi mungkin, dipandang saja tidak boleh, apalagi disentuh. Apalagi lebih daripada itu. Nah, untuk laki-laki minimal dari pusar perut udel menuju ke bawah, paha tertutup karena sampai di lutut. Lebih daripada itu, orang berkeluarga melihat aurat anggota keluarganya selain yang tertutup, itu perkara yang wajar. Tapi kalau sholat, auratnya tetap dari pundak ke bawah sampai setengah betis. Pakai kopiah itu hiasan. Lebih sopan di depan Allah, lebih ada pengagungan, dan memang Allah paling berat orang memiliki rasa malu. Maka berpenampilan sebaik mungkin. Maka minimal itu pundak ke bawah. Untuk perempuan total. Kalau di dalam rumah, ya otomatis pundak ke bawah. Itu yang nggak tertutup kain, itu bisa dipandang auratnya. Lebih daripada itu tutup. Jadi aurat ialah anggota badan ketika tampak malu. Maka perempuan itu ada kain penutup aurat di dalam rumah dan di luar rumah. Kalau di dalam rumah bisa pundak ke bawah. Di luar rumah namanya jilbab itu mantel. Dari ujung rambut sampai ujung kaki. Maknanya ke sana. Itu tadi tentang akan makna aurat. Makanya kalau memandang sudah tidak boleh, buka-bukan juga enggak boleh, itu semua merupakan antisipasi, karena bila dibiarkan nanti resikonya amat sangat membahayakan. Dan Nabi SAW ketika menikah, itu ternyata para istri itu rumahnya sendiri-sendiri. Makanya hadis menyebutkan bisa dibilang keadaannya normal setiap selepas asar. Beliau mengunjungi rumah istri A, mengunjungi rumah istri B, mengunjungi rumah istri D. Sampai 9 itu dikunjungi, ibaratnya indang-indang yang sawah biye tandurani. Salam, ketemu, lihat kondisinya aman, ya sudah. Adapun masalah jimatnya itu bila sudah hari gilirannya. Ternyata itu sudah ada praktek nyata dari Nabi SAW, sehingga mata betul-betul terjaga, sehingga perkara yang bisa mengantar kepada perzinahan sudah dicegah sedini mungkin. Nah, sementara perusak-perusak adanya handphone yang ditontonkan demikian rupa, itu merupakan fitnah besar. Itulah kondisi di akhir zaman, fitnah itu memang luar biasa. Makanya sebelum salam dari sholat itu selalu dibentengi dengan Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannama wa min adzabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masiihid dajjal, termasuk fitnah mahya, fitnahnya orang hidup, syahwat dan syubhat, kekacauan keagamaan dan liarnya syahwat, itu termasuk min fitnatid dunya, min fitnatil mahya, yang itu selalu orang berbenteng di dalam sholat sebelum salam. Setelah itu dilanjutkan dengan doa Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, bantu saya untuk zikir kepadamu, syukur kepadamu, membagusi ketaatan kepadamu. Ini juga doa itu dibaca sebelum salam. Karena betul-betulnya kita bantuan Allah, karena beratnya ujian, lemahnya kita. Bila Allah tidak membantu, kita tidak berkutik, maka doa itu jadi
hisen, benteng, alat pertolongan dengan minta pada Allah Ta'ala. Demikian, subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.